rather would none let me get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Angga Rinaldi Saputra. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara NPM 1702010017. Di sini saya akan mencoba membuat video tentang money politik, yang mana video ini guna untuk mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Hadis Hukum Tata Negara. Jadi kita pahami dulu, apa itu money politik. Money politik itu merupakan kata lain dari politik uang. Politik uang dapat diartikan adalah suatu bentuk pemberian atau janji suap dari seseorang. Money politik ini sering terjadi di sekitaran kita. Contohnya saja saat kita melakukan pemilihan umum, baik pemilihan gubernur, pemilihan presiden, atau pemilihan anggota dewan. Banyak sekali orang atau calon yang akan dipilih itu mencoba membeli suara dengan uang atau barang. Di dalam Islam sendiri kita juga sudah dapat sering dijelaskan mengenai money politik, seperti hadis yang berbunyi An Abi Hurairah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal murtashi fi hukmi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap, disuap dalam masalah hukum. Di hadis tersebut sudah dapat dijelaskan jika Allah melaknat orang yang melakukan suap dan menyuap. Namun miris. Saat ini politik uang tetap terjadi dan malah banyak orang yang tidak tahu apa itu hadis tentang money politik. Politik uang biasanya dilakukan orang-orang yang memihak suatu partai saat menjelang hari pemilihan umum. Biasanya mereka memberikan bentuk berupa bentuknya uang, sembako, sebagainya kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Sebenarnya sudah banyak sekali regulasi perihal uang atau perihal tentang politik uang. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengatur adanya jeratan hukum yang sama bagi pemberi dan penerima. Ini juga berlaku di Bawaslu yang mengawasi tindak pidana pemilu dan laporan dari masyarakat. Secara hukum kepemiluan, praktek ini termasuk dalam pelanggaran dalam bentuk pidana pemilu. Politik uang bersifat enisri evil atau makhluk buruk rupa, tetapi diperlukan bagi masyarakat awam dan gagal paham tentang makna demokrasi, atau makin
atau malah masyarakat yang tidak beredukasi dengan baik tentang substansi demokrasi. Money politik ini sudah bukan hal yang baru lagi bagi para pelopor politik. Money politik juga bahkan sudah dijadikan sebagai jalan untuk memenangkan politik. Ini yang dilakukan oleh dan partai-partai atau oknum-oknum yang curang. Money politik biasanya diberikan sebelum dilakukan pemungutan suara. Biasanya ada saja masyarakat yang kurang paham dengan dunia politik ini akan menerima uang tersebut untuk memilih menggunakan hak suaranya. Namun, money politik tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki hak suara, tetapi juga diberikan kepada pemegang kekuasaan rakyat. Nah, ini yang menyebabkan kekuasaan saat ini sudah bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan uang. Sehingga kedaulatan bukan lagi untuk rakyat, tetapi untuk pemilik uang. Dampak dari adanya money politik ini besar, dapat merusak bangsa. Hal ini dapat terjadi pada saat money politik berhasil merusak sistem demokrasi di Indonesia. Ini dapat menyebabkan demokrasi sakit atau tidak stabil. Yang tadinya demokrasi bebas, malah tidak bebas, hanya karena pembelian hak suara tersebut. Praktek money politik ini juga dapat merusak moral demokrasi. Kenapa demikian? Jadi, karena rakyat memiliki pemimpin bukan karena asas kepemimpinannya, bukan karena kinerjanya, atau bukan karena visi dan misinya, melainkan karena uang diberikan untuk menambah hak suara demi kepentingan oknum-oknum tersebut. Bagaimana sih peran kita sebagai kaum intelek yang harus bisa menanggapi hal-hal yang demikian? Contohnya, mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadi. Praktek politik, salah satunya menolak praktek politik yang ditawarkan oleh tim sukses dari calon. Kaum intelektual harus bisa mensosialisasikan menggunakan bahasanya kepada halayak atau masyarakat mengenai dampak negatif dari money politik. Mengapa banyak sekali rakyat yang terlibat dalam politik? Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor politik. Politik uang terjadi karena calon tidak memiliki program tetapi ingin menang. Faktor kedua, faktor hukum. Lemahnya regulasi tentang politik uang pada pemilu di tahun ke tahun menjadi sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan pilkada tahun yang lalu. Ketiga, faktor budaya. Ada beberapa kebiasaan yang sudah menjadi budaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika seorang menolak pemberian dan terbiasa membalas yang diberikan. Sungguh miris apabila melihat money politik sudah sangat berkembang sekali di Indonesia dan sudah dianggap hal yang wajar dan rumlah saat paslon akan melakukan pemilu. Kita sebagai kaum intelektual seharusnya bisa mencegah hal-hal tersebut. Jadi dapat kita simpulkan tentang penjelasan tadi apa itu money politik, tentang ruang lingkup money politik itu, dan ternyata di masyarakat kita, khususnya di Indonesia sendiri, money politik itu sering terjadi apabila terjadi pemilihan atau pilkada, pilpres ataupun pilgub, yang mana para oknum-oknum dari partai itu melakukan money politik kepada masyarakat, dan tidak hanya pada masyarakat sendiri, namun kepada aparat-aparat guna untuk mengamankan suaranya, yang mana itu membuat demokrasi di Indonesia sendiri tidak berjalan dengan baik, tidak jujur dan tidak adil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.